Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami, Algania Gallery Official, channel mengupas tentang khusus bisnis EOA. Oh ya sahabat, hari ini kami akan mengupas materi tentang menghitung menabung di bank, deposito, dan tabungan emas. Yuk kita ikutin. Oh ya, jangan lupa like, komen, serta subscribe ya sahabat. Sama-sama mendukung untuk mengubah peradaban. Ya, terima kasih atas subscribe-nya dan like serta komennya serta menontonnya. Semoga sahabat diberi keberkahan rezeki, bisa nabung emas. Alhamdulillah ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di channel kami Algania Gallery Official, di mana hari ini kami akan membahas topik tentang menabung di bank dan menabung emas gitu. Jadi kita membahas topik tentang tema yaitu menyelamatkan kerja keras kita agar kerja keras kita tidak menjadi sia-sia ya sahabat. Oke ya sahabat. Jadi hitungan menabung di bank, deposito, dan emas akan kita bahas hari ini. Bagi sahabat yang sudah tahu tentang emas, mungkin udah tahu tentang kelebihan emas. Oke ya. Mari topik yang pertama kita masuk ke materi, yaitu menghitung menabung di bank, deposito, dan emas. Alhamdulillah kita sering bertemu dengan para saudara-saudara kita, rekan-rekan kerja kita, kerabat kita sehari-hari di lapangan. Kita sering melihat suatu kendala atau permasalahan, yaitu seperti yang kami terahkan nanti di layar, yaitu gajinya naik tapi kebutuhan tidak tercukupi gitu. Yang kedua, aset berkurang karena menabung di bank. Jadi asetnya terus berkurang dan tidak terkumpul gitu. Kemudian yang sering kita perhatikan yaitu impian sulit untuk terwujud. Kenapa? Karena harga impian itu setiap saat akan terus naik, semakin tinggi. Dengan kata lain, mahal. Iya. Oke teman-teman, sifat yang selanjutnya itu kita sering melakukan pemborosan. Sifat apa nama itu? Konsumtif. Konsumtif itu sifat boros, pasti dia sulit untuk menabung. Kemudian ada juga beberapa rekan kita sering curhat, itu bingung untuk merencanakan masa depannya. Semoga dengan pencerahan dari kami sekitar 30 menit ke depan itu kami akan menceritakan bagaimana sih mengatasi ini gitu. Semoga teman-teman yang udah melihat atau memahami materi ini akan terjawab tentang permasalahan yang sering kita temukan itu di masyarakat tadi, yang saya uraikan tadi, yang 5 tadi ya. Bisa kita menabung, semakin gaji maka tabungan semakin besar. Kemudian mengurangi sifat konsumtif, aset bertambah, bisa memiliki perencanaan keuangan gitu. Nah, jadi bagaimana sih caranya? Oke, yuk serius ya sedikit. Oke, dalam menabung itu ada beberapa yang akan kami uraikan ya, yaitu menabung di bank. Akan kita bandingkan ya, menabung di bank, deposito, dan tabungan emas gitu. Tapi sebelum itu sering kita lihat kendala-kendala sehari-hari, seperti pernah nggak teman-teman memegang kartu kredit? Iya, orang banyak mengandalkan kartu kredit, bahkan bangga dia punya kartu kredit. Kayaknya seperti kalau udah punya kartu kredit itu
orang berduit gitu, berlifestyle tinggi gitu ya. Secara singkat saya jelaskan, kartu kredit itu akan mempermudah kita melakukan transaksi pengeluaran dari dompet kita gitu, dari uang kita. Kenapa? Dengan mengandalkan kartu kredit tadi, ya kecil, segi 4 kecil ini akan mengandalkan seseorang untuk melakukan transaksi gitu. Ya contohnya seperti ya kita sering ke mall itu melihat orang belanja dengan membawa kartu kredit gitu, tidak pakai uang cash. Saat itu memang mereka tidak mengeluarkan uang, tapi di bulan ke depan debt collector itu akan menghitung gitu teman-teman, menghitung transaksi-transaksi yang dilakukan mereka. Saat waktunya akan ditagih sampai jatuh tempo gitu. Sehingga itu mengakibatkan apa yang terjadi? Sifat pemborosan akan semakin meningkat tanpa kita rasakan teman-teman. Itu efek dari mengandalkan kartu kredit. Oke, yang kedua itu problema yang di masyarakat ikut banyak melakukan hutang riba. Banyak saudara-saudara kita melakukan hutang riba. Kenapa? Karena sekarang itu proses-proses hutang riba itu dipermudah sahabat. Ya, banyak kita lihat orang yang berlifestyle tinggi melakukan demi gengsi, dinilai sama orang, dia orang kaya, mewah, lifestyle tinggi, dia sanggup melakukan hutang riba gitu. Sehingga dengan adanya transaksi tersebut, hutang terus akan kita ditagih terus sampai masa tempo janjian akadnya. Jika kita tidak bisa membayar tadi, bulanan tadi, apa yang terjadi sahabat? Mereka akan menagih anggunan yang kita ajukan tadi, yang kita ajukan ke bank tadi, itu akan ditarik, dilelang. Nggak sanggup bayar, maka hangus, hilang itu anggunan rumah, mobil atau kebun kita gitu sahabat. Nauzubillah min zalik. Semoga kita terhindar dari ini ya Allah. Oke, sahabat, yang ketiga itu adalah mereka sulit menabung. Penghasilannya meningkat tapi sulit menabung. Kenapa? Mereka sering membeli itu yang diinginkan sahabat, bukan untuk yang dibutuhkan. Misalnya kita butuh beli baju, oh ya saya butuh baju ini untuk ngajar gitu, karena baju ngajar saya udah agak warnanya udah agak pudar gitu. Itu butuh namanya sahabat ya. Tapi yang diinginkan itu beda. Yang itu, ini cantik loh, modelnya baru loh, harganya lumayan juga nih, kok nggak mahal, hanya 250.000, seperti itu. Tapi tidak terasa sahabat. Itulah dia, penghasilan meningkat tapi kita tidak bisa menabung. Karena akibat apa? Sifat konsumtif kita tadi tidak terkendali gitu. Oke. Kemudian yang bahayanya yang ini ya sahabat. Sekarang itu lagi maraknya pinjaman online. Jadi orang kalau kepepet dan butuh dana darurat, bukannya mengusahakan kepada minta bantuan sama saudara-saudara kita yang berpenghasilan lebih dulu, minta tolong gitu, atau pergi ke bank syariah gitu ya, yang sistem syariah. Ini enggak, peminjaman online ini marak ini sahabat. Banyak itu melalui Facebook, melalui Messenger kita di chat, WA kita di chat, di SMS lagi. Dipermudah, hanya bermodalkan KTP saja. Tapi setelah saat kita tidak bisa membayarnya secara udah yang kita ajukan bulanannya, tidak bisa kita bayarkan, apa terjadi? Mereka langsung meneror kita, menteror, sehingga kita merasa malu sahabat. Malu ya Allah, malu kali. Kenapa? Ada itu yang pinjaman online itu mengumumkan kepada sahabat-sahabat WA kita bahwa kita sudah tunggakan sekian rupiah, sudah mengalami tunggakan berapa kali gitu. Sehingga si nasabah tadi itu malu. Itu ya, malu dengan kondisi seperti itu mereka. Sehingga bahkan mereka bisa mengambil keputusan untuk
bunuh diri. Nauzubillah min zalik, sahabat. Itulah permasalahan, inilah yang harus kita cerahkan, yang kita pikirkan itu. Oke, sahabat. Semua orang punya impian. Betul? Ya. Alhamdulillah. Semua manusia itu bermimpi, punya impian. Satu impian yang sering kita lihat, yang sering kita dengarkan itu adalah impian untuk haji dan umroh. Alhamdulillah saya diberi rezeki kemarin dari pesantren Darul Arafah, umroh gratis. Alhamdulillah. Saat ini saya berniat, berjanji sama Allah akan menabung. Untuk apa? Desember ini target saya untuk akad untuk daftar reguler haji. Jadi haji reguler. Ayo kita tinjau. Kita punya impian tadi. Berapa sih dananya? Kita searching dari brosur-brosur sehari-hari yang sering mampir ke rumah kita itu, yaitu haji dan umroh itu sekitar 25 juta paling murah. Ya, saya kemarin 25 juta dibiayai dari pesantren Darul Arafah. Alhamdulillah. Itu gratis, reward dari Darul Arafah. Subhanallah, itu mungkin panggilan dari Allah juga. Jadi untuk haji reguler aja kita itu dapat akadnya itu menabung atau memberikan uangnya itu 35 juta, sahabat. Untuk haji plus khusus itu sekitar 250 juta. Brosur saat ini, bagaimana untuk ke depan? Gitu. Itulah impian kita. Semua orang pengen ke Baitullah. Saya doakan sahabat-sahabat yang mendengarkan, sahabat-sahabat yang selalu mensubscribe channel kami, melike-kan kami, yang sama-sama mendukung dan sama-sama mendoakan semoga kita bisa berkunjung ke Baitullah, baik itu umroh dan haji. Amin, amin ya Allah. Ya sahabat ya. Yang impian kedua itu semua orang pengen punya mobil yang mewah, rumah yang mewah, rumah bertingkat 2 gitu ya. Ya, oke. Bertingkat 2 itu lebih keren, di bawahnya kita buat pengajian, berkumpul dengan teman-teman yang satu visi dan misi kita, melakukan program tahfiz Quran bersama gitu. Di atas itu rumah kita, kegiatan kita seperti itu, atau membangun pesantren, atau membangun rumah tahfiz gitu. Itulah impian. Kemudian punya mobil mewah itu berapa? 250 juta. Harga termurah, yang baru ya. Pasti kita pingin punya yang terbaru dan termodel yang terbaru juga gitu. Itulah sahabat, impian kita. Kemudian demi anak, keluarga, kita memiliki impian untuk memiliki pendidikan yang terbaik buat anak kita. Itu sekarang untuk masuk TK aja udah ada pendidikannya, itu biayanya TK aja sampai 7 sampai 10 juta. Bagaimana lagi kalau dia anak kita pengen dokter, kuliah magister, pasti sampai ratusan juta. Itu dia impian. Bagaimana ya kalau kita untuk mencapainya? Maka ada suatu formulasi finansial, nanti akan saya lampirkan di playernya di dalam tampilan ini ya. Player akan saya tampilkan. Itu solusi finansial gitu. Bagaimana solusi finansial itu? Ternyata sahabat ada 5 ruang yang akan kita bagi penghasilan bulanan kita. Apa aja itu? Yang pertama itu yaitu adalah kebutuhan pokok kita. Kebutuhan pokok ini kita menggunakan penghasilan kita itu sekitar 60%. Sekitar 60%. 10% untuk dana tabungan atau investasi, 10%-nya lagi untuk zakat, infak, sedekah dan wakaf kita, 10% untuk lifestyle kita, misalnya pengen beli baju, pengen makan di luar bersama keluarga, dan 10% lagi adalah dana darurat gitu. Kops. Pas 100%. Jadi coba kita lakukan ya sahabat.
formulasi ini, solusi finansial ini, yaitu memberi ruang pada gaji bulanan kita atau penghasilan bulanan kita, yaitu tadi saya ulangi 60% kebutuhan pokok, 10% tabungan dan investasi, 10% untuk lifestyle, 10% zakat, infak, sedekah dan wakaf kita, 10% untuk dana darurat. Oke? Bagaimana sih untuk menggapai impian tadi? Mari kita nabung. Tabungan yang bagaimana? Yang terbaik? Kita kupas ya. Berdasarkan statistik Bank Indonesia bahwa inflasi itu sahabat pertumbuhannya itu sebesar 5 sampai 8%, afwan ya. 5 sampai 8% per tahun. Artinya barang dan jasa itu akan meningkat 5 sampai 8% per tahun gitu. Itu dia inflasi. Apa itu ya inflasi? Pasti masih bingung. Ada yang masih bingung? Oh ya. Nilai uang itu menurun sementara harga barang meningkat. Itu bahasa yang mudah dicerna ya sahabat. Contohnya, misalnya saya beli pizza saat ini itu satu loyang itu 100.000. Anggap saja persennya itu per tahun 5.000. Bisa aja tahun depan enggak harga lagi pizza itu enggak 100.000, mungkin 105.000 gitu. Bertambah enggak? Iya. Kenapa bisa bertambah? Iya, karena bahan bakunya meningkat gitu. Itu dia yang disebut dengan inflasi. Oke, kita bahas tentang menabung di bank. Menabung di bank itu pasti kita memiliki uang di mana pertumbuhannya itu sekitar 0,1 sampai 1% per tahun. Belum lagi administrasi bulanannya, apalagi sekarang harus dipakai ATM ya. Bahkan itu kalau kita nggak ada pakai ATM, masa kita ngambil uang kita itu dipotong 5.000. Ada satu bank itu nggak ada ATM-nya, nggak mau pakai ATM, tapi kita kena 5.000 sekali tarik. Kemudian berbunga riba. Ada lagi tuh, jika kalau kita cetak laporan koran kena lagi 1 lembar 5.000. Bagaimana? Berkembangkah uang kita di bank? Sementara itu persennya itu dibawa dari inflasi. Inflasi tadi 5 sampai 8. Sedangkan pertumbuhan pada uang kita di bank tadi 0,1 sampai 1. Berarti jauh kali kan di bawah pertumbuhan inflasi gitu. Mari kita buka pikiran kita. Artinya, kalau kita menabung dengan metode konvensional, maka kita tidak akan menjadi kembali kaya, tetapi malah menjadi semakin miskin. Kenapa? Karena terus digerus itu uang kita, dipotong. Oke, sekarang kita bahas deposito. Kami akan menayangkan videonya setelah penjelasan ini ya. Ada beberapa kekurangan dari deposito, ada kelebihannya juga gitu. Deposito ini hanya kita lihat ya, segelintir orang yang bisa memiliki deposito. Kenapa? Harus berkemampuan beruang banyak. Jadi harus banyak uangnya baru kita deposito. Nggak mungkin kan kita deposito hanya 500.000 gitu. Jadi untuk deposito ini pertumbuhannya maksimum 10%. Bunga berbunga. Bayangkan, bunga berbunga maksimum 10%. Oh, berarti di atas inflasi. Ya, benar. Berarti ada keuntungan. Iya, ada keuntungan. Karena dia di atas inflasi. Tapi uang yang harus kita deposito ini jumlahnya harus besar. Dia harus besaran, ya. Nggak mungkin kan kita deposito cuma 100.000, 500.000 gitu. Oke. Kekurangan dari deposito ini
banyak kita lihat. Dia memiliki aturan, jangka, jatuh temponya berapa, sekian tahun, perjanjiannya sekian tahun gitu, baru bisa diambil uangnya gitu. Dia ada aturan deposito. Kemudian kita nggak tahu kondisi kita saat ini, bisa aja terjadi suatu sistem atau bermasalah kondisi situasi perpolitikan. Banyak itu keluhan-keluhan yang kita lihat ya sahabat. Depositonya nggak bisa dicairkan gitu, nggak bisa dicairkan, padahal uang kita sendiri kok nggak bisa sih dicairkan gitu. Itu dia, karena aturannya dari mereka gitu. Nggak semena-mena kita mau mengambil uang. Kalaupun kita udah mengambil sesuai peraturan, udah kita ikuti peraturan dari bank, kadang juga nggak bisa gitu. Banyak keluhannya. Mari kita tonton video berikut. Aksi protes dilakukan Dedi Setiawan, nasabah Bank Bukopin cabang Sidoarjo dengan menyebarkan surat depositonya yang tidak kunjung bisa dicairkan sesuai dengan janji. Miliki surat deposito yang dijanjikan pada Senin 22 Juni 2020 ini bisa dicairkan senilai 45 miliar rupiah, namun nyatanya pada saat ini hanya bisa dicairkan sebesar 640 juta rupiah. Nasabah bank yang memiliki total deposit kurang lebih 75 miliar rupiah ini mengaku kecewa atas apa yang telah dijanjikan pihak bank. Dedi Setiawan, nasabah bank ini bahkan tidak habis pikir telah memiliki fasilitas breakable atau uang deposito bisa diambil sewaktu-waktu. Pihak bank tidak bisa memberikan jaminan uang depositonya bisa dicairkan kapan. Memberikan uang yang tidak bisa sejak tanggal 9 atau tanggal 8 dan ditunda-tunda. Sedangkan dijanjikan terakhir itu setelah RUPS. RUPS sudah terlaksana, tapi kenyataannya sekarang berjanji pun tidak bisa. Apalagi mencairkan. Saat ini belum cair ya? Belum. Jumlahnya ke 73 something. 73 miliar, hampir 74. Kalau dari tanggal. Oke, udah tahu ya dari video tadi bagaimana kelemahan dan kelebihan dari deposito. Jadi kelebihannya hanya pertumbuhannya 10% di atas dari inflasi. Sangat jauh tadi ya kalau dia menabung di bank. Oke, sekarang ini hal yang penting yang akan kami bahas yaitu menabung emas. Menabung emas yaitu emasnya langsung kita pegang gitu. Menabung emas fisik dari gramasi yang sesuai kemampuan finansial kita. Kita sanggup 1 gram per bulan, silahkan. 5 gram boleh gitu. Itu dia. Bagaimana sih caranya menabung emas dan apa kelebihannya? Yuk, check it out. Menabung emas itu kelebihannya. Kalau kita lihat survei pertumbuhan dari emas ya. Tapi emas murni ya sahabat, yang bersertifikat dan 24 karat gitu, logam mulia. Itu sampai 15% sampai 40% per tahun. Bayangkan sahabat menyimpan aja 5 gram dalam tahun ini, tahun depan mau sahabat jual, itu lihat kenaikan dari harga per gramnya gitu. Masya Allah kan. Contohnya, misalnya beberapa tahun lalu seorang ibu membeli 5 gram dengan harga sekitar, dulu 1 gram itu misalnya 500.000 gitu. 500.000 per gram. Berarti dia cuman hanya butuh uang berarti 500.000 dikali 5 sekitar 2.500.000. Dapat 1 keping 5 gram. Coba bayangkan sekarang seandainya seorang ibu tadi menjual emasnya. Harga emas sekarang sudah 1 juta per gram. Berarti kenaikannya 2 kali lipat, 5 juta per gram saat ini. Seandainya ibu tadi tidak menabung sampai anaknya mau kuliah, baru dijualkan. Bagaimana dahsyatnya menabung untuk teman-teman? Masya Allah ya. Tuh, dari segi menabung emas. Jadi emas adalah tabungan terbaik sahabat.
Oke. Sekarang bagaimana cara menyimpan emas untuk mewujudkan impian? Saya kasih trik-triknya, yaitu jika kita punya gaji, bonus, passing, kalau dia seorang guru ada dapat sertifikasi passingnya, itu kita alihkan ke apa? Yuk, pastilah kita simpan dalam bentuk gramasi emas gitu. Kenapa? Ya kan kita udah tahu tuh, emasnya itu adalah tabungan terbaik gitu. Oke, sahabat? Oke. Kemudian kenaikan emas itu lebih tinggi dari inflasi tadi seperti yang kita jelaskan, dan mempercepat untuk mewujudkan impian kita. Tadi kan kita punya impian tuh. Jadi untuk mempercepatnya adalah mengalihkan tabungan jangka panjang kita ke gramasi emas, kepingan emas. Itu segi tips pertamanya, alihkan penghasilan kita, bonus kita, tabungan jangka panjang kita ke kepingan gramasi emas. Yang kedua adalah kurangi sifat konsumtif kita. Menahan diri kita. Menahan diri dari sifat konsumtif, membeli produk yang kita butuhkan saja. Yang kita nggak butuh nggak usah. Kurangi rasa keinginan kita. Majukan aja keinginan kita untuk ke Baitullah, sehingga semangat itu untuk nabung. Yes, saya semangat untuk ke Baitullah, ya Allah permudahkan gitu. Itu dia 2 tips. Pertama, alihkan penghasilan bulanan kita, bonus kita, penghasilan dari bisnis kita itu kemana? Ke kepingan emas. Tahan sifat konsumtif kita agar kita dapat menabung emas gitu, sehingga kita sifatnya hematnya semakin tinggi, borosnya semakin minus. Masya Allah. Semoga sahabat dapat menabung emas sebanyak mungkin. Amin. 1 kilo 1 keluarga. Amin ya Allah. Semoga lebih dari 1 kilo ya sahabat ya. Oke. Sekarang kita bandingkan sahabat, menabung di bank dan menabung emas. Tadi sudah sedikit saya jelaskan ya, karena udah waktunya udah mulai agak lama, materi pun sudah agak selesai sedikit. Jadi perbandingan, kita buat resumnya. Perbandingan menabung di emas tadi pasti terdampak dengan inflasi karena pertumbuhannya di bawah dari pertumbuhan inflasi 0,1 sampai 1%. Sedangkan inflasi 5 sampai 8% per tahun gitu. Jadi sulit untuk berkembang ya. Kemudian sahabat, bunga tabungan itu rendah, berarti dia ada kandungan riba juga ya. Kemudian dibebani biaya administrasi kepada nasabah. Kemudian ada aturan-aturan dari bank, limitasinya. Kemudian ada kena pajak. Jadi kita punya uang banyak, maka kita ada pajak penghasilan di bank, PPN-nya. Kemudian jika ada terjadi sesuatu, gangguan sistem atau keadaan darurat yang kita nggak tahu, bahkan itu uang kita hilang, bahkan sulit untuk dicairkan gitu sahabat. Saya ingat pada masa waktu saya kuliah dulu tahun sekitar 98 itu terjadi banyak bank-bank kecil itu terjadi gejolak politik juga. Banyak bank-bank kena likuidasi, bank-bank kecil kena likuidasi, otomatis uang nasabah nggak balik alias hilang. Itu dia perbandingan antara menabung di bank. Coba kita bandingkan dengan menabung emas, tapi menabung emas yang emas fisiknya ada sama kita ya. Kalau menabung di emas, apalagi emas EOA, yes. Kalau emas dia kena pajak apa tidak? Enggak. Kita nabung emas tidak kena pajak, kena biaya admin nggak ada, emas langsung kita pegang. Jadi kita tahu ini dia rasanya punya tabungan emas gitu. Kemudian lebih berkah, nilai terus naik gitu. Jadi bagaimana sahabat?
Sudah ambil keputusan mana yang tabungan terbaik? Ya, benar. Tabungan terbaik adalah emas. Semoga sahabat bisa menabung emas. Mulai saat ini kalau belum tahu atau paham tentang tabungan emas, bismillah, niatkan dengan kuat. Insya Allah, Allah akan meridhoi kita. Meleklah menabung emas dari gramasi yang sesuai kemampuan finansial kita. Gitu. Oke ya sahabat, bagaimana nih caranya agar kita terhindar dari inflasi? Tadi kita punya impian, bagaimana tuh cara menghindarinya? Satu tips yang pertama itu buat alokasi dana ideal kita. Tadi udah ada ya, solusi finansial saya uraikan. Jadi buat alokasi dana finansial kita, alokasi dana ideal kita, bagaimana kita buat. Yang kedua, impian-impian kita tadi kita tetapkan dengan hitungan emas, dengan hitungan gramasi emas. Gitu. Jangan dengan uang lagi. Kenapa? Kan udah kita alihkan itu. Jadi simpan gramasi emas. Insya Allah nanti akan tumbuh berkembang dan mempercepat terwujudnya impian kita. Oke, sahabat. Kemudian yang ketiga, konversikan tabungan jangka panjang sahabat dalam kepingan emas. Cukup untuk dana seberapa bagian saja ada di bank untuk kebutuhan kita. Gitu. Selainnya untuk tabungan jangka panjang kita alih ke kepingan gramasi emas. Oke sahabat, sampai di sini dulu pencerahannya. Semoga saya doakan sahabat punya tabungan emas sebanyak mungkin sehingga cita-cita dan impian kita terwujud. Amin amin ya Allah, amin ya robbal alamin. Kemudian sahabat, mohon maaf lahir dan batin jika ada salah ucapan, salah ungkapan dari saya. Itu hanya dari kesalahan dan kekhilafan dari saya. Kalaupun ada kelancaran ilmu yang saya sampaikan, ini hanya ada gerakan lisan saya dari Allah SWT sehingga membukakan wawasan saya untuk menyampaikan materi ini. Akhirul kalam, kita akhiri dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Siapa kita? Leader peradaban of light of Allah. Emas EOA. Wassalam.